pas ke Jepang, pas lomba ke Jepang pada saat itu pernah mendapatkan bantuan dari sponsor itu 10 juta. Halo sahabat juara, kembali lagi bersama saya Sofia Karadiana di Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah sahabat juara, kali ini saya akan berbagi tips juara lomba karya tulis ilmiah. Nah gimana sih caranya menjadi seorang juara itu? Nah itu baik juara 1, 2, 3 ya kan, itu yang kita inginkan ya kan. Nah sebelumnya, agar channel ini bermanfaat dan berkembang, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, langsung saja gimana caranya menjadi juara lomba karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita itu untuk menjadi juara itu tidak ditentukan dari full papernya saja maupun presentasinya saja. Namun keduanya itu saling korelasi atau saling berhubungan. Kalau kita lomba, nah kan yang disubmit ya itu proposal kita dulu atau full papernya kita dulu. Nah, jadi antara presentasi yang harus bagus juga, full papernya kita itu juga dinilai. Nggak melulu presentasinya bagus itu ya jadi juara, tidak, tapi nilai itu akan diakumulasikan. Jadi nilai presentasi dan full paper juga harus semuanya maksimal seperti itu. Nah, full papernya yang gimana, yang maksimal itu ya tentunya yang sesuai dengan kriteria penilaian yang diminta oleh panitia penyelenggara gitu. Nah ketika panitia penyelenggara misalkan minta halaman pengesahan di karya tulis kalian, lalu karya tulis kalian itu tidak ada halaman pengesahannya, maka tentu akan mengurangi poin kalian, seperti itu. Misalkan di karya tulisnya itu diminta untuk melampirkan dana pembuatan produk atau prototipe atau biaya kalian membuat itu berapa, lalu kalian nggak melampirkan, tentu juga akan mengurangi penilaian kalian, seperti itu. Nah selain full papernya, harus apalagi sih untuk menjadi seorang juara gitu. Nah usahakan dapat nilai maksimal pada kriteria-kriteria yang diminta oleh panitia. Nah biasanya panitia itu akan memberikan nilai maksimal di kreativitas, jadi di bagian isi. Jadi kalian tidak boleh sembarangan menuliskan isi gitu. Jangan sampai itu salah atau kopas tapi kalian tuh tidak membacanya lagi sehingga salah, seperti itu. Misalkan kalau di karya tulis ilmiah kan ada tinjauan pustaka atau landasan teori, nah seperti itu. Nah kalau kalian kopas ya tentu ada yang kopas juga, ada copy paste, yaitu copy paste juga dari internet atau dari jurnal orang, dari risetnya, penelitiannya orang, itu tidak apa-apa, tapi kita juga harus memperhatikan dan membacanya lagi gitu. Jangan sampai apa yang kita sitasi, parafrasenya itu jangan sampai kita tidak melampirkan di daftar pustakanya, itu juga salah gitu. Jadi ketika kita mensitasi misalkan Sofia 2020, di bagian daftar pustaka juga harus muncul nama Sofia 2020, seperti itu. Nah selanjutnya juga membuat karya tulis kalian itu berwarna, sahabat juara. Jadi membuat berwarna itu tidak full harus colorful, itu harus gambar-gambar konsep kita, seperti itu. Misalkan pengen membuat pesawatnya, yang dibuat hanya pesawatnya, itu tidak seperti itu. Nah kita juga harus menampilkan misalkan ada tabel, ada grafik, nah itu bisa dipilih salah satu atau mungkin 2 atau 3 saja. Jadi jangan terlalu banyak gambar dan juga itu juga tidak baik, tapi kita itu harus memiliki perbandingan yang bagus antara tulisan kita dan juga gambar. Biasanya gambar itu yang menarik perhatiannya pembaca gitu. Ketika ada gambar itu mesti yang biasanya dilihat di bagian isi, kok ada gambar itu biasanya dilihat pertama, seperti itu. Karena pengalaman menjadi dewan juri di esai, saya juga ketika ada gambar yang saya lihat juga gambarnya terlebih dahulu gitu, baru saya baca di awalnya, seperti itu. Selain gambar, yaitu pelajari dan pahami betul kreativitas atau terobosan yang kalian buat itu gitu. Usahakan minimalisir adanya kelemahan-kelemahan. Misalkan pengen membuat hand sanitizer atau sabun, nah sabun kalian itu yang bagus, yang kalian itu inovasi kalian itu perbedaannya dengan sabun yang dijual di pasaran itu apa gitu. Kalian menyebutkan sabun kalian itu alami, sabun kalian itu ramah lingkungan. Nah yang disebut ramah lingkungan itu seperti apa, coba dijelaskan di bagian isinya tadi, seperti itu.
Nah, selain ini juga harus menjaga kekompakan dan kerjasama saat presentasi. Nah, selain full papernya, tadi membahas full paper atau karya kita atau proposal kita, sekarang presentasinya. Untuk menjadi juara, presentasinya diusahakan maksimal. Nah, untuk mengetahui cara presentasi karya tulis yang bagus, sahabat juara bisa melihat channel video saya sebelumnya. Nah, selain itu, selain menjaga kekompakan saat presentasi, ada lagi untuk menjadi juara, yaitu cantumkan biaya pembuatan produk atau prototipe kalian. Nah, itu biasanya kalau diminta itu berarti ada poin penilaiannya. Kalau misalkan tidak diminta, apakah kita boleh untuk menuliskan juga? Boleh. Biasanya dewan juri, misalkan dewan jurinya ada 3. Kebanyakan yang saya alami itu 3-tiganya kadang itu tidak dari saintek saja, tidak dari ranah sains saja. Biasanya ada 1 yang dari sosial juga atau 2 yang dari sosial juga. Nah, biasanya mereka yang menanyakan dari sosial itu menanyakan tentang anggaran pembuatannya itu berapa, nanti kemajuannya ini berapa, kayak seperti apa, kayak gitu, sustainable-nya kayak gimana. Nah, itu biasanya ditanyakan oleh dewan juri yang sosial seperti itu. Karena misalkan dewan jurinya itu nanyain tentang produk, cara pembuatannya, misalkan alat, misalkan menggunakan autoclave kayak gitu. Dewan juri yang dari sosial mungkin tidak tahu alat itu gunanya untuk apa kayak gitu. Kadang juga dewan juri yang saintek kadang juga pertanyaan tuh simple gitu. Kegunaan kamu menggunakan desikator itu apa, seperti itu. Kadang itu simple pertanyaan tapi kadang kita tidak bisa menjawab karena mungkin nervous dan lain sebagainya gitu. Nah, sahabat juara, selanjutnya yaitu cantumkan biaya pembuatan produk atau prototipe. Nah, itu jika ada. Maksudnya jika ada apa? Misalkan kalian itu misalkan membuat prototipe atau produknya, kan tentu membutuhkan biaya ya kan. Nah, itu silahkan dicantumkan. Nah, kalau memang tidak ada pembuatan apapun, misalkan hanya gagasan atau inovasi ide saja, tidak masalah jika tidak mencantumkan itu gitu. Atau misalkan hanya prediksi kira-kira ketika saya membuat ini menghabiskan berapa, itu juga tidak apa-apa gitu, silahkan dicantumkan. Nah, selanjutnya yaitu bersikap sopan dan ramah saat presentasi dan juga tanya jawab. Nah, itu sikap sopan dan ramah itu bisa dilihat ketika kita apa yang dikatakan dewan juri itu misalkan tidak sinkron, ya udah kita tidak usah terlalu untuk mendebat beliau gitu. Nah, coba untuk menerima saran dan kritikan dari Bapak Ibu Dewan Juri seperti itu. Nah, tentunya jangan lupa untuk bilang terima kasih setelah diberikan saran atau masukan, dan sebelum menjawab jangan lupa untuk bilang terima kasih atas pertanyaannya. Dan ketika kita menambahkan jawaban teman kita, nah saling menambahkan, misalkan si A sudah menjawab teman kita, nah kita ingin menambahkan, ingin menguatkan dari pendapat teman kita tadi, dari jawaban teman kita tadi. Nah, jangan lupa untuk mengatakan izin Bapak atau Ibu untuk menambahkan, seperti itu. Nah, selanjutnya selain seperti itu juga selalu menjaga attitude, jangan sampai kita di depan itu garu-garu kepala atau seperti apa, misalkan nggak sopan kepada dewan juri atau blocking menjawab pertanyaan dewan juri, tapi kita malah melihatnya ke audiens terus. Nah, itu dewan jurinya terkadang tuh tidak suka. Nah, itu kurang baik attitude-nya atau sikapnya seperti itu. Nah, ketika dewan juri nanya, ya silahkan kita fokus ke dewan jurinya gitu. Nah, untuk ke audiensnya tetap kita perhatikan, namun persentase pandangan kita terbanyak tetap kepada dewan jurinya atau yang nanya tadi gitu. Nah, selanjutnya, nah ini goalnya yang menang yaitu ketika kita bawa sesuatu. Nah, apa sesuatunya itu? Nah, ini sesuatunya yaitu produk, prototype, explainer, brosur. Ya emang sih kita agak keluar uang lebih banyak, ya mungkin kadang hadiah yang diberikan oleh panitia tidak sesuai, apalagi final lombanya itu keluar Jawa gitu. Dan biasanya hadiah terbanyak biasanya 4 juta atau 3,5 juta itu juara 1. Kalau dapat juara 1 alhamdulillah, kalau nggak dapat ya kan kita udah keluar uang banyak, udah ngabisin untuk pembuatan ini semua, namun kita belum juara. Apalagi tiket pesawatnya sekarang domestik itu fluktuatif, naik, sering naiknya. Nah itu juga ya ini sih biasanya pengorbanan dari kantong kita, ngambil dari kantong kita sendiri, atau kita boleh mungkin minta ke bantuan sponsor atau ikatan alumni dari kampus atau sekolah kita, itu biasanya juga bisa. Karena saya pernah pas di
pas ke Jepang, pas lomba ke Jepang pada saat itu pernah mendapatkan bantuan dari sponsor itu 10 juta. Tapi karena saya memakai perantara, jadi bersihnya diberikan itu 6 juta dan 4 jutanya atau 40%-nya itu masuk ke calo atau perantara atau agennya tadi, seperti itu. Jadi ya karena yang dikeluarkan itu banyak sekali, terutama biasanya yang tiket pesawat itu yang paling mahal. Nah, itulah sahabat juara cara menjadi juara karya tulis ilmiah baik di tingkat nasional maupun itu tugas Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga channel ini bermanfaat dan see you.